ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi, firman Tuhan dalam hidup kita hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 33 dimulai dari ayat 12 hingga ayat 22. Saya bacakan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, supaya diamannya duduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Saudara yang terkasih, ada sebuah lagu yang sering dinyanyikan oleh anak sekolah minggu. Sayurnya seperti ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itu, janganlah berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat ini. Lagu ini mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan melihatnya. Mungkin kita pernah merasakan bagaimana perhatian seseorang yang kita cintai kepada kita. Lalu karena kita sudah merasakan perhatian secara khusus di hati kita, kita akan senang, kita akan bahagia. Begitu juga Tuhan selalu memperhatikan kita. Seperti topik minggu kita hari ini, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ini adalah realitas rohani yang mendalam. Tuhan yang maha kuasa, yang memegang
kita diawali dengan perkataan berbahagialah. Siapakah yang berbahagia? Tentu yang takut akan Tuhan, yang Allahnya ialah Allah dan suku bangsa yang dipilihnya. Saudara kekasih, jangan bayangkan takut akan Tuhan seperti rasa takut budak kepada majikannya. Takut akan Tuhan adalah sebuah sikap hati yang mengerti betapa kudus dan agungnya Tuhan, sehingga kita tidak mau hidup sembarangan. Takut akan Tuhan berarti hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah kita ada di hadapan wajahnya. Di saat dunia mengandalkan kekuasaan, mengandalkan kebanggaan sendiri, mari kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sebab kepada kita lah mata Tuhan tertuju, penuh kasih, penuh perhatian. Nah, kita mengatakan berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kita berbahagia di sini bukan sekedar ucapan, atau bukan sekedar doa, atau bukan sekedar harapan. Ini adalah pernyataan fakta rohani. Martua do halak nama dewa tahun Jehovah. Berbahagialah martua lapatanna dapotan pasu-pasu, dapotan permoduan mengadengkan, dapotan hahimason, dohot dapotan hasonangan. Sudahnya ini di waktu pajamoba tubang sona dohot akan magkabihan ibana ala dihaposiay dewata mo kamaruaso jalan ibana do dewata Jehovah. Mengapa bangsa yang Allahnya ialah Tuhan adalah berbahagia? Karena identitasnya benar. Israel pada waktu itu adalah bangsa kecil melawan bangsa besar dan kuat. Mereka
Dia berdiam di surga, namun matanya tertuju kepada pilihannya. Dia jauh di atas sana, namun dekat bagi umatnya. Sekalipun Tuhan jauh di tempat yang maha tinggi, namun Tuhan melihat semua anak manusia. Diberi kebatado akan nawasa dumangsona jalan Tuhan manir saping dohok domibana mangula di parmonota. Kabe ginak suntuku epistelsa jamikan tapak kanyangan Abraham seorang yang beriman. Nang penyang lilin di payung bana anak alai dia sedia, alai dia posea, dia pun banyak tantangan, alai tetap doibana maka posea waso di debaka. Gabi-gabi itu istrinya si Sarah dia berbakado di nasidah anak. Itulah kesabaran menanti sukacita yang besar di level debata. Tuhan tahu dan Tuhan peduli dengan segala penderitaan yang dialami oleh umatnya. Tuhan peduli, Tuhan melihat apa yang kita rasakan, apa yang kita pergulkan, apa yang kita hadapi. Pasti Tuhan melihatnya dan pasti Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita kepada kita, karena Tuhan tidak akan diam membiarkan umatnya berada dalam penderitaan untuk waktu yang lama. Dalam nas kita dikatakan seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda yang gagah perkasa pun sia-sia untuk mencari kemenangan. Dunia ini penuh dengan orang yang merasa aman karena mereka memiliki tentram besar dalam bentuk uang, dalam bentuk relasi, dalam bentuk kekuasaan atau teknologi. Mereka mengandalkan semua itu untuk mencari rasa aman. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa semua itu rapuh dan sia-sia kalau tanpa pertolongan Tuhan. Jangan andalkan apapun yang ada di dunia ini, tetapi andalkanlah pencipta dunia ini, yaitu Tuhan, di dalam hidupmu. Di suku sahabat wartawan sa namora, di do wartawan lima sono tu namoraon, godang tu uangmu, puasa dan dilahirko, puasa dan disewaho, bodikat bumi. Ayam babiya mate di tempat zaman. Di wartawan lima tu namorai. Ayah maalus ni namorai. Adong do bodikat tu ninna ibana di beren jalan dongan ibana 24 jam arian borni manogo botari jaga daktia monomi torusto diwoktia wasi ibana au alai kamu
iwet kamu ibana ninna namorai dilok namorai ma warna ima Tuhan dewata ninna ibana. Jadi namorai menyerahkan seluruh keselamatan hidupnya kepada tangan Tuhan dan tujuan ibana marhaba seau dan tujuan ibana marhaba rusak lampaiwah monuna alai tu debatado di masa ibana sudena monuna dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga dia kemanapun dia pergi. Saudara kekasih, dalam nas kita dikatakan, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Menanti-nantikan Tuhan sebuah sikap yang aktif. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita, dialah perisai kita. Perisai digunakan oleh prajurit menghadapi musuh. Perisai berfungsi membentengi diri seorang prajurit dari berbagai serangan musuh, sehingga dia berlindung dari berbagai serangan. Penantian yang penuh harapan menunggu dengan mata Tuhan tertuju kepada Tuhan, karena dia tahu, karena dia pasti bertindak pada waktu yang tepat. Sama seperti seorang petani yang menabur benihnya di ladang. Ia tidak bisa memaksa benih itu tumbuh lebih cepat, tetapi dia terus merawat, dia terus menyiram, dia terus menjaga dari hama. Ia menanti dengan keyakinan penuh bahwa musim panen akan tiba. Demikianlah orang yang menantikan Tuhan, bahwa setiap proses Tuhan izinkan terjadi, ada waktunya menuai hasil yang Tuhan janjikan. Pemazmur menunjukkan sebuah sikap yang penting. Sukacita orang percaya tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar, melainkan oleh siapa yang menjadi pusat kepercayaannya. Itulah tadi dikatakan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Ini adalah doa sekaligus deklarasi iman. Pemazmur tahu bahwa kasih setia Tuhan adalah kebutuhan pokok umatnya. Tanpa kasih setia Tuhan, kita tidak bisa bertahan menghadapi kerasnya hidup ini. Kasih setia Tuhan terus-menerus menopang dan melindungi setiap hari. Kasih setia Tuhan dinyatakan secara nyata kepada mereka yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Pengharapan total, berharap kepada Tuhan dengan utuh. Disitulah kasih setianya. Dalam sukacita, umat yang takut akan Tuhan mengaku, percaya, dan menyadari jiwanya menanti-nantikan Tuhan yang menjadi penolong dan yang menjadi perisainya. Jiwa yang menanti